Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arizka Dewi Utami dari Universitas Juanda Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang artikel opini. Sebelumnya, apa itu artikel? Istilah artikel memang sangatlah dekat dengan media massa. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, artikel adalah karya tulis yang tidak terlalu panjang tetapi lengkap, yang biasanya dimuat di koran atau majalah. Sementara menurut Asep Syamsul menerangkan bahwa artikel adalah sebuah karangan faktual atau non-fiksi tentang suatu masalah secara lengkap yang panjangnya tak tentu untuk dimuat di surat kabar, majalah, buletin, dan sebagainya dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta guna meyakinkan, mendidik, menawarkan pemecahan suatu masalah, atau menghibur. Sedangkan pengertian artikel opini sendiri dapat dipahami sebagai sebuah artikel yang membahas tentang suatu permasalahan berdasarkan opini atau pendapat dari penulis. Dalam membuat artikel opini, penulis biasanya menyajikan beberapa data pendukung yang kuat untuk mendukung pembaca sehingga menjadi lebih yakin dan percaya dengan opini yang disampaikan. Secara garis besar, pada umumnya, semua artikel termasuk ke dalam opini. Tetapi, artikel jenis ini lebih membahas topik tertentu dengan sangat mendalam. Oleh karena itu, artikel opini biasanya ditulis oleh seorang penulis yang sudah ahli atau fokus untuk membahas topik tertentu. Artikel opini dapat kamu temukan pada bagian khusus di dalam media massa seperti di surat kabar atau majalah. Bagian khusus ini biasanya disebut dengan rubrik atau kolom opini. Misalnya saja seperti tajuk rencana atau editorial dan lain sebagainya. Kemudian, pembuatannya pun lebih mengedepankan pendapat yang berdasarkan fakta dan juga data-data. Lalu, biasanya artikel opini berangkat dari sebuah isu atau peristiwa tertentu yang sedang hangat menjadi perbincangan di masyarakat. Pada umumnya, artikel opini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu datang dari masalah aktual, yang artinya permasalahan tersebut memang ada dan tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Contohnya yaitu bencana alam, isu penundaan pemilihan presiden 2024, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada umumnya, teknik menyusun opini untuk artikel biasanya menggunakan pola deduktif-induktif. Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang menempatkan kalimat topiknya di awal dan di akhir paragraf. Meskipun begitu, bukan berarti ada dua ide atau gagasan pokok. Dua gagasan utama pada kalimat awal dan akhir juga bukan berarti bertentangan. Adanya dua kalimat topik merupakan bentuk penguraian gagasan utama untuk mempertegas informasi di awal paragraf. Paragraf deduktif-induktif biasanya diawali dengan pernyataan umum, lalu diikuti kalimat khusus sebagai penjelas. Kemudian di akhir paragraf terdapat pernyataan umum lagi sebagai pengulangan dari gagasan utama. Yang ketiga, artikel opini bersifat subjektif, yang artinya artikel itu dibuat berdasarkan asumsi dari sebuah pihak atau pribadi, namun dalam pengambilan kesimpulan tetap menggunakan data dan fakta. Berikut ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara menulis artikel opini dengan mudah. Yang pertama, pengetahuan terkait bidang. Penulis wajib memiliki pengetahuan akan bidang atau terkait masalah yang menjadi topik tulisan. Tulisan yang ditulis yang menjadi topik tulisan. Tulisan yang ditulis oleh seorang yang ahli di bidangnya seperti dokter, pengacara, guru, atau ulama bisa lebih menarik ketimbang orang yang tidak memiliki pengetahuan di bidang. Misalnya, jika kita ingin menulis sebuah artikel dengan yang bertemakan agama, maka pembaca akan lebih percaya tulisan tentang agama yang dituliskan oleh ulama. Yang kedua, ide tulisan. Ide merupakan tema besar sebuah tulisan. Ide bisa diperoleh dari mana saja, tidak terbatas ruang dan lintas batas. Ide ada di sekitar kita. Anda bisa
bisa memperoleh ide dari membaca buku, menonton film, media sosial, atau mengembangkan pengalaman pribadi yang bermanfaat atau menginspirasi orang lain. Yang ketiga, argumentasi. Dalam menulis sebuah opini, sangat disarankan untuk menggunakan kalimat-kalimat argumentatif selain kalimat informatif dan persuasif. Penulis perlu memasukkan argumentasi sehingga menjadi poin penting. Opini yang ditulis sesuai dengan pengetahuan akan lebih mudah dilakukan oleh penulisnya. Dari tulisan opini, pembaca bisa menilai seberapa tinggi argumentasi penulis dalam kasus yang dibicarakan. Guna menguatkan argumentasi, penulis bisa memaparkan data-data kuantitatif dalam narasi-narasi yang dibangun. Yang keempat, teknik penulisan. Menulis opini usahakan tidak terlalu panjang dan menggunakan bahasa yang rumit, tetapi disesuaikan dengan media dan segmen pembaca. Jika di media cetak, jumlah karakter pada umumnya hingga 1.200, sedangkan di media online bisa lebih sampai 1.500. Walaupun begitu, tulisan yang panjang relatif menimbulkan kebosanan pembaca, kecuali ditulis dengan sangat menarik. Kemudian, gunakan kata atau istilah yang familiar di kalangan pembaca. Boleh juga diberikan istilah-istilah baru sebagai novelty atau pembeda dengan tulisan opini milik orang lain. Gunakan bahasa yang sederhana, elegan, dan mudah dipahami oleh kalangan pembaca agar mempermudah sampainya pesan dari sebuah tulisan kepada khalayak. Yang kelima, tingkatkan pengetahuan bahasa. Memperhatikan penggunaan bahasa, kalimat, dan istilah atau diksi sangat penting dilakukan penulis opini. Jangan sampai menggunakan diksi yang keren namun tidak dimengerti oleh orang yang membacanya. Akan lebih baik menggunakan diksi yang tidak rumit tetapi mudah dimengerti dan dipahami. Di sini penulis juga perlu memahami struktur kalimat. Usahakan kalimat tidak panjang-panjang dalam satu paragraf, sehingga paragraf menjadi 10-15 kalimat saja. Hal ini sangat tidak efektif, apalagi jika pembaca menggunakan gawai atau smartphone saat membaca opini kita. Nah, itulah tadi 5 tips langkah bagaimana menghasilkan sebuah tulisan opini yang berkualitas selain berlatih terus-menerus. Mudah bukan? Sekian pembahasan saya kali ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.